Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan satu pokok persoalan yang dalam beberapa hari ini menjadi hit. Tetapi sebetulnya tidak hanya beberapa hari ini, tetapi ini menjadi isu yang sangat penting terkait dengan regulasi media atau regulasi komunikasi. Nah, ada satu pertanyaan pokok kalau kita berbicara tentang regulasi. Pertanyaan pertama adalah, apa regulasi itu? Lalu mengapa harus diregulasi? Nah, jawaban atas pertanyaan yang pertama, apa itu regulasi? Ya, regulasi itu adalah segala aturan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang sifatnya otoritatif agar terjadi keteraturan. Atau dengan kata lain, regulasi diciptakan untuk menjamin keteraturan. Di bidang apa? Tentu saja di bidang komunikasi. Itu kalau kita berbicara tentang apa itu regulasi. Nah, hanya saja dalam konteks regulasi, kita mesti bedakan antara regulasi di bidang komunikasi dengan regulasi di bidang yang lain. Jadi kalau kita belajar regulasi komunikasi, maka selain menjawab pertanyaan tentang apa itu regulasi, ya semua bidang media, non-media, komunikasi, non-komunikasi itu pasti akan diregulasi oleh lembaga yang berwenang, karena itu cara untuk menjamin keteraturan. Nah, tetapi bidang komunikasi itu berbeda dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain, karena regulasi di bidang komunikasi itu berkait dengan hak asasi manusia, atau di dalam konteks konstitusi negara Republik Indonesia, ya, itu terkait dengan hak asasi manusia. Ya, jadi hak berkomunikasi itu dilindungi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, komunikasi itu unik, ya, atau bisnis media, atau bisnis di sektor media, atau bisnis komunikasi itu bersifat unik. Kenapa kok bersifat unik? Karena dia terkait dengan tadi bagian dari hak berkomunikasi. Nah, lalu yang kedua, mengapa komunikasi atau media itu mesti diregulasi? Yang pertama adalah yang harus kita pahami, meskipun di dalam konteks media kita mengenal ada yang namanya public broadcasting, kita mengenal adanya public service broadcasting, lalu ada komunitas, gitu, media komunitas atau community broadcasting. Tetapi ada juga media yang berorientasi pada profit atau media swasta. Nah, dalam situasi seperti itu, maka pasti selalu ada tarikan kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan ekonomi. Nah, regulasi itu ditujukan untuk menyeimbangkan beragam kepentingan itu sehingga tidak saling berbenturan. Lalu yang kedua, jikalaupun ada perbenturan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan publik, maka dalam konteks regulasi media, maka kepentingan publik harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Nah, itu dua pertanyaan dasar yang harus kita jawab terlebih dahulu ketika kita berbicara tentang regulasi. Nah, di dalam perdebatan akademik, kepentingan publik itu biasa direpresentasikan dalam konteks media plurality and freedom. Jadi regulasi, ya, yang ditujukan untuk media dan komunikasi itu adalah untuk menjamin, yang pertama adalah freedom of expression, freedom of the press, dan freedom of speech. Nah, tetapi kebebasan itu tidak cukup, karena kebebasan bisa disalahgunakan atas nama kapital. Sehingga regulasi itu juga harus menjamin apa yang disebut sebagai diversity of content, diversity of ownership, dan diversity of voices. Nah, pertanyaannya adalah kenapa freedom dan diversity itu harus dijamin? Yang pertama adalah dalam konteks jurnalisme, freedom itu adalah upaya kita untuk mencari kebenaran. Tanpa ada media yang bebas, tidak mungkin
media menjadi bagian dari upaya mencari kebenaran. Nah, disinilah gagasan tentang pasar bebas ide itu berlaku. Jadi kebenaran itu dicari melalui perdebatan ide, dan itu harus didasarkan atas kebebasan. Jadi kalau media bebas, maka dia akan mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Nah, sebaliknya kalau media tidak bebas, maka media akan mudah dikendalikan oleh terutama kekuatan politik untuk mendesakkan kebebasannya sendiri. Nah, jadi kebebasan itu menjadi satu prasyarat dalam konteks regulasi komunikasi yang harus dituju, oleh karena dia menjadi bagian penting di dalam upaya mencari kebenaran. Nah, lalu yang kedua adalah di dalam sistem demokrasi, karena dia terikat pada hak berkomunikasi, dan hak berkomunikasi itu lekat dalam pembentukan eksistensi manusia, maka regulasi juga harus menjamin kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan berkomunikasi. Asumsinya kalau ada halangan terhadap kebebasan berkomunikasi dan berpendapat ini, maka keberadaan atau eksistensi manusia itu tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, itu hal pokok ketika kita berbicara tentang tujuan-tujuan regulasi. Nah, dengan demikian maka perkembangan media apapun bentuknya selalu dia membutuhkan regulasi, dan itu kita harus akui, karena dalam rangka menjamin freedom of expression, freedom of the press, dan freedom of speech, juga di dalam rangka menjamin diversity of content, diversity of ownership, and diversity of voices. Ya, nah itu berlaku untuk semua media. Nah, itu penting digarisbawahi. Kenapa? Terutama dalam konteks media baru, di mana kekuatan-kekuatan perusahaan besar itu semakin kuat, itu akan memungkinkan oleh apa yang disebut sebagai Christian Fuchs, sebagai otoritarianisme kapital. Nah, regulasi itu harus mampu mencegah otoritarianisme kapital yang dimaksudkan oleh Fuchs tersebut. Nah, lalu problem yang kedua adalah, jika demikian, apakah semua media itu harus diregulasi secara sama gitu? Atau apakah regulasi berlaku secara sama untuk semua media? Nah, di dalam perdebatan akademik kita harus menyadari bahwa regulasi itu ditentukan oleh sifat atau karakteristik media yang diregulasi. Nah, makanya kemudian kita mengenal media yang menggunakan public domain dan media yang tidak menggunakan public domain. Nah, atau ada juga yang membedakan antara broadcasting yang mempunyai sifat unik dengan media non-broadcasting yang tidak punya sifat unik. Nah, broadcasting disebut mempunyai sifat unik karena dia memenuhi 3 prasyarat. Yang pertama adalah dia menggunakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas, yang disebut sebagai gelombang spektrum frekuensi radio. Nah, karena dia sifatnya terbatas, ini menjadi wilayah negara, ya, menjadi wilayah publik untuk menggunakannya. Dan karena itu frekuensi gelombang radio itu dianggap atau dikukuhkan sebagai milik publik itu. Jadi dia bukan milik siapapun, tetapi milik publik yang diwakili oleh negara untuk mengelolanya. Yang kedua, broadcasting itu juga punya sifat unik karena dia menggunakan frekuensi tadi, maka frekuensi itu karena sifatnya terbatas, maka dia terikat pada prinsip atau teori scarcity. Jadi frekuensi itu sifatnya terbatas. Teknologi itu hanya bisa menggandakan jumlah frekuensi yang atau jumlah saluran yang bisa difasilitasi di dalam satu kanal, gitu. Tetapi jumlahnya akan tetap terbatas. Nah, oleh karena sifatnya terbatas itulah, maka pengelolaan itu harus betul-betul ditujukan untuk melayani kepentingan publik. Nah, yang terakhir, broadcasting itu dalam pengertian broadcasting yang menggunakan frekuensi spektrum gelombang radio,
sifatnya terbatas itu, sehingga dia terikat pada prinsip scarcity itu, dia mempunyai sifat pervasif ya, karena sifatnya free to air. Nah, apa arti pervasif itu? Bahwa dia bisa masuk kemana saja tanpa bisa dicegah dengan mudah. Ya, kalau kita berada di ruangan kantor, kita berada di bahkan mungkin supermarket, kita berada di tempat-tempat umum, ya, bandara, stasiun, kita bisa menyaksikan program televisi itu dengan mudah tanpa bisa dikontrol. Nah, oleh karena itu, media-media penyiaran itu karena dia memenuhi tiga prinsip tadi, menggunakan public domain, dia terikat pada prinsip scarcity dan pervasif, maka diatur dengan sangat ketat. Itu berbeda dengan media-media yang tidak menggunakan public domain, ya, seperti media cetak, dan dalam banyak hal yang seringkali ditolak adalah internet. Jadi internet itu sama, hampir mirip dengan media cetak, itu tidak menggunakan public domain. Nah, jadi dalam kita berbicara tentang regulasi media, maka tiga hal pokok itu yang harus kita pahami secara mendasar di awal sebelum kita bicara pada banyak hal yang lain, karena itu bersifat mendasar dan prinsipil. Yang pertama adalah mengapa media itu diregulasi. Yang kedua adalah lalu bagaimana meregulasinya, yang itu dibedakan antara media yang menggunakan public domain dan media yang tidak menggunakan public domain. Dan yang terakhir adalah terkait dengan regulasi itu sendiri. Saya kira pengantar untuk memahami regulasi media cukup sekian, dan ini bisa menjadi pintu masuk bagi diskusi-diskusi yang lain terkait dengan bidang-bidang regulasi media yang didasarkan pada sifat dan karakteristiknya masing-masing. Terima kasih.